dalam dunia politik ketika pasti ada pro kontra, Mas. Ketika pro kontra masuk itu adalah tentu ada yang tidak suka ketika Prabowo mempunyai posisi tawar yang kuat di dunia internasional, karena ini kompetisi politik tentunya. Ada pihak-pihak yang ada yang pro status quo, ada yang pro status pro perubahan di sini dalam politik domestik Indonesia. Tentu orang yang tidak ingin Prabowo ini lebih kuat, tentu banyak juga. Karena apa? Secara ilmu geopolitik, apa yang terjadi di Indonesia ini tidak bisa lepas dari kondisi dan konstelasi politik geopolitik global itu sendiri. Nah, kita tahu pergantian kepemimpinan di Indonesia, baik itu dari masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, itu semua tidak lepas dari campur tangan asing atau dunia global. Ini sudah fakta sejarah yang kita alami. Nah, untuk mengganggu atau dalam tanda petik ya orang-orang yang berseberangan dengan politik Prabowo, tentu mereka tidak ingin Prabowo di mata dapat dukungan yang masif, yang kuat di dunia global. Makanya untuk mendegradasi pengaruh Prabowo, mengganggu secara psikologis ya, tentu mereka melakukan gangguan-gangguan terhadap politik domestik Prabowo itu sendiri. Karena ini juga akan Indonesia ini kan jadi sorotan nih, Mas, jadi sorotan dari seluruh dunia melihat performance Prabowo sekarang yang dalam tanda petik juga sedikit agresif dan melalui diplomasi luar negerinya ke seluruh kekuatan, malah tidak hanya di hanya blok kekuatan saja. Nah, kita lihat kepiawaian seorang Prabowo juga bagaimana dia menyeimbangkan ketika dia politik militer dia bermain dengan Barat, Amerika dan sekutunya, tapi secara geoekonomi, secara kultural dia juga memainkan perannya dengan baik itu China, Rusia dan negara-negara Timur Tengah khususnya. Gitu. Nah, ini saya lihat sebuah langkah strategis yang cukup memberikan balancing of power bagi diplomasi pertahanan dan luar negeri Indonesia ke depan.